Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah, pagi ini guys, saya akan mengajar mata kuliah proses stokastik yang berada di prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini yang berhubungan dengan model-model fungsi probabilitas. Nah guys, seperti apa materinya? Jangan lupa ya sebelumnya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita memulai materi pagi ini ya. Jadi bab 3 itu adalah pembahasan tentang model-model fungsi probabilitas. Sebetulnya di awal pertemuan kita dulu pernah saya sedikit singgung ya, atau saya sedikit kenalkan apa itu model-model fungsi probabilitas, apa fungsinya, apa kegunaannya. Karena itu pada pembahasan di awal, sebelum kita masuk kepada satu-satu pembahasan masing-masing setiap subbab di model fungsi probabilitas, saya akan jelaskan kenapa model fungsi probabilitas sangat diperlukan atau sangat kita gunakan atau bisa kita jadikan bahan kajian, bahan penelitian. Ya. Yang pertama adalah pada waktu kita punya persoalan atau kita punya masalah, maka masalah itu harus bisa kita selesaikan. Nah, karena harus bisa kita selesaikan, maka kita perlu model, ya. Nah, model ini berarti bahwa ada setiap model yang akan kita bahas di bab 3 ini adalah model-model yang bisa kita gunakan untuk pendekatan, ya. Model untuk pendekatan. Pendekatannya untuk apa? Pendekatannya berdasarkan kasus masing-masing. Jadi, misalnya ada kasus yang berhubungan dengan kegunaan salah satu model, maka model itu bisa kita gunakan atau persamaannya bisa kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki. Oke ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini semua, saya akan sedikit memberikan informasi. Jadi persoalan model eksponensial yang akan kita bahas di awal ini digunakan untuk apa? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang model eksponensial, maka yang harus kita lihat adalah di bagian terakhir, yaitu di akhir bab atau di akhir subbab. Nah, di akhir subbab ini ada yang kita sebut sebagai pemakaian, ya. Pemakaian apa? Bahwa model fungsi probabilitas yang berhubungan dengan model eksponensial itu berhubungan erat dengan 3 kasus, ya. Misalnya bila kita ingin menentukan umur komponen elektronika. Jadi kalau kita ingin menentukan umur elektronika, maka kita bisa pakai model eksponensial. Yang kedua adalah beda waktu antara 2 kejadian, ya. Nah, persoalan-persoalan ini adalah persoalan-persoalan yang bisa dihubungkan dengan materi-materi perkuliahan ataupun hal-hal yang bersifat teknik elektro, apakah disiplin ilmu tenaga listrik, apakah disiplin ilmu telekomunikasi, apakah disiplin ilmu elektronika atau kendali, itu semuanya bisa kita manfaatkan. Artinya persoalan-persoalan yang bersifat teknis ya dalam bidang kita, yaitu bidang teknik elektro, itu semuanya bisa kita gunakan. Nah, yang ketiga adalah beda waktu antara kedatangan dari suatu stasiun telepon, dari suatu call. Berarti yang nomor poin ini bisa digunakan untuk bidang telekomunikasi, ya. Persoalannya adalah misalnya pada suatu sistem jaringan yang sibuk, maka apabila datangnya bersamaan, maka ada jeda atau ada beda waktu antara person to person yang menelepon seseorang yang sama, ya. Jadi beda waktu antara kedatangan dari suatu stasiun telepon, dari suatu call. Nah, 3 poin ini yang digunakan sebagai apa? Sebagai bahan yang menentukan apakah model eksponensial bisa kita dekati dengan menggunakan model itu atau tidak. Kalau bisa kita dekati atau persoalannya berhubungan dengan lifetime, berhubungan dengan beda waktu antara 2 kejadian, berhubungan dengan beda waktu antara suatu sistem telepon, ya, maka model eksponensial bisa kita pakai sebagai model yang bisa kita gunakan rumus-rumusnya. Nah, di dalam model eksponensial ini ada 2 fungsi, ya. Yang pertama yang sudah juga berhubungan dengan bab kita di bab 2, ya. Di bab 2 kita berbicara variabel acak. Maka otomatis
model-model fungsi probabilitas yang dimaksud ini adalah yang berhubungan dengan variabel acak, yaitu yang berhubungan dengan fungsi kepadatan probabilitas F kecil, ya simbolnya F kecil, dan fungsi distribusi probabilitas F besar. Ya, saya harapkan kalian masih ingat apa hubungan antara fungsi kepadatan dan fungsi distribusi. Ya, ada hubungan timbal balik. Nah, yang harus kita lihat adalah kalau kita pakai model eksponensial, maka rumus umum bakunya ini fx kecil sama dengan lambda kali e pangkat min lambda x. Ya, lambda itu apa? Lambda itu adalah parameter model. Ya, saya ulang kembali, lambda itu adalah parameter model. Jadi parameter model dikali e pangkat lambda x. X-nya apa? X-nya adalah variabel yang menjadi bahan persoalan. Ya. Nah, dengan catatan apa? Catatannya adalah bila nilai X-nya itu positif atau X-nya lebih besar sama dengan 0, maka fungsi kepadatan probabilitasnya itu memiliki nilai atau memiliki hasil. Hasilnya apa? Hasilnya sesuai dengan persamaan ini, lambda kali E pangkat min lambda X. Tetapi bila X-nya yang lain atau nilai X-nya negatif, maka hasil fungsi distribusi probabilitasnya sama dengan 0. Itu ya. Jadi ada dua kasus yang bisa kita dapatkan bila kita ingin mencari fungsi kepadatan probabilitas dengan menggunakan model eksponensial. Nah, biasa juga simbol model eksponensial, lihat yang warna merah ya, itu disimbolkan dengan X, simbol X, ekspektasi, ya disingkat EX, ya ekspektasi dari lambda. Lambdanya yaitu parameter model. Ya. Nah, yang kedua adalah fungsi distribusi probabilitas. Kita sudah ketahui bahwa hubungan antara fungsi kepadatan dan fungsi distribusi probabilitas itu adalah bila fungsi kepadatan saya integralkan, maka saya dapatkan fungsi distribusi. Atau sebaliknya, kalau fungsi distribusi saya diferensialkan, maka saya dapatkan fungsi kepadatan. Nah, kalau fungsi distribusi itu hubungannya dengan apa? Fungsi distribusi itu hubungannya dengan nilai probabilitasnya. Karena itu dia nilainya itu berkisar antara 0 sampai 1. Ya. Kalau di atasnya di atas 1 berarti nilainya mendekati 1. Kalau di bawah 0 berarti nilainya mendekati 0. Karena itu dia memiliki nilai atau biasa juga fungsi distribusi probabilitas kita kenal sebagai apa? Kita kenal sebagai nilai probabilitasnya itu sendiri. Nah, rumusnya ada dua, ya. Bila X-nya itu memiliki nilai positif, ya, bila X-nya itu memiliki nilai positif, maka fungsi distribusi probabilitasnya itu memiliki hasil sesuai dengan persamaannya, yaitu 1 dikurangi E pangkat min lambda X. Ya, jadi kalau yang atasnya adalah lambda kali E pangkat min lambda X, karena ini diintegralkan fungsi kepadatannya, maka hasilnya adalah 1 dikurangi E pangkat min lambda X. Ya, ini kita lihat dari proses penurunan fungsi distribusi itu didapatkan dari integral dari fungsi kepadatan fx kecil, ya, yang diintegralkan, sehingga hasilnya karena fungsi kepadatannya adalah lambda kali E pangkat min lambda X, maka hasilnya kita dapatkan 1 dikurangi E pangkat min lambda X. Ya. Nah, ini pada waktu kita integralkan otomatis ada variabel yang harus kita lakukan. Ini variabelnya variabel U, maka di atasnya pun menjadi lambda U. Ya, ini sebagai salah satu contoh ya. Artinya variabelnya itu sama seperti pembahasan kita yang lalu. Kalau kita berhubungan dengan arus, maka simbolnya I. Kalau kita berhubungan dengan beban, simbolnya R. Kalau kita berhubungan dengan daya, simbolnya P. Kalau kita berhubungan dengan tegangan, simbolnya V. Gitu ya. Nah, kemudian kalau nilai X-nya itu negatif atau yang lain, maka fungsi distribusi probabilitasnya sama dengan 0. Oke ya. Nah, kemudian ada lagi yang berhubungan dengan nilai ekspektasi. Nah, untuk nilai ekspektasinya, ya,
untuk nilai ekspektasinya atau nilai rata-ratanya itu tergantung dari pangkat berapa dia, ya, n-nya itu berapa, ya. Kalau rumus umumnya adalah ekspektasi X pangkat n adalah lambda dikalikan nilai X pangkat n dikalikan fungsi kepadatan diintegralkan, ya. X pangkat n dikalikan fx dx diintegralkan. Sehingga persamaannya ini kalau kita selesaikan, kita dapatkan X pangkat n dikalikan rumus apa ini? Oh, ini yang berhubungan dengan rumus fungsi kepadatan probabilitas, ya. Lambda kali E pangkat min lambda X dx. Lambdanya kita keluarkan karena dia merupakan suatu konstanta, maka yang harus kita integralkan adalah X pangkat n kali E pangkat min lambda X dx. Nah, hasilnya yang bagian belakang ini, integral ini, kita dapatkan n faktorial per lambda pangkat n plus 1, ya. Kemudian kita kalikan bagian depannya dengan lambda, sehingga hasilnya adalah n faktorial. N faktorial ini berhubungan, misalnya saya punya 3 faktorial. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu ya. Jadi saya harapkan kalian masih mengerti atau ingat tentang simbol faktorial, ya. Dibagi apa? Nah, karena ini penyelesaiannya lambdanya di atas, maka dicoret ya satunya, karena saling menghilangkan, maka sisanya adalah lambda pangkat n saja. Nah, bila n-nya sama dengan 1 atau pangkatnya sama dengan 1, maka lambdanya adalah 1 faktorial per lambda pangkat 1, atau sama juga dengan apa? Nilai rata-rata EX sama dengan 1 per lambda. Ini yang kita sebut sebagai apa? Rata atau rata-rata, ya. Tetapi bila pangkat 2, nah, kita tinggal ikuti saja. Kalau pangkat 2 berarti 2 faktorial dibagi lambda pangkat 2, ya. 2 faktorial itu berarti 2 kali 1, ya. Sama juga dengan 2 per lambda pangkat 2. Nah, EX kuadrat itu kita sebut sebagai daya, ya. Kita sebut sebagai daya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada rumus varian, ya, varian adalah daya dikurangi rata-rata dikuadratkan, maka kita dapatkan 2 per lambda kuadrat dikurangi 1 per lambda kuadrat. 2 dikurangi 1, 1. Jadi hasilnya sama dengan apa? 1 per lambda kuadrat. Itu kita sebut sebagai varian, ya. Kalau kita ingin cari simpangan baku, maka kita apakan ini? Kita akarkan saja, ya. Kita akarkan saja. Jadi kalau kita akarkan sama juga dengan apa? Tau-nya. Kalau ini kan tau kuadrat, ya. Varian itu tau kuadrat. Jadi kalau kita ingin cari tau saja, kita akarkan. Jadi kita dapatkan sama dengan 1 per lambda. Oke, ya. Itu pembahasan untuk model yang pertama. Contoh soalnya itu nanti akan ada atau bisa kita gunakan, ya, untuk model kedua, yaitu model Erlang. Kita lihat model yang kedua, ya, model Erlang. Model Erlang ini disebut sebagai n tahap, ya, n tahap. Disimbolkan dengan apa? Disimbolkan dengan X n Erlang dalam kurung lambda, atau bisa juga kalau n-nya sama dengan 1 dan dia merupakan ekspektasi, maka kita terus bisa sebutkan sebagai X, ya, X Erlang n, lambda, ya, dimana n-nya sama dengan 1 untuk nilai apa nih? Nilai model ekspektasi, ya, eksponensial, ya, nilai eksponensial. Nah, kalau di awal kita berhubungan dengan model fungsi kepadatan dan distribusi, tentu saja di model Erlang pun ada fungsinya, rumusnya, tapi berbeda, ya. Jadi setiap model itu punya rumus fungsi kepadatan dan fungsi distribusi yang berbeda-beda. Karena itu kita harus tahu kajiannya atau pemakaiannya untuk apa. Nah, sekarang kita lihat, ya, pemakaian untuk model yang kedua. Nah, untuk model yang kedua ini, ya, kita lihat baik-baik pemakaiannya, bahwa model Erlang itu atau n tahap itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan menyatakan lama mengerjakan tugas atau lama bicara. Lama mengerjakan tugas atau lama bicara, ya, n tahap. Atau
tugas ini bisa diartikan sebagai mengerjakan atau melaksanakan suatu perintah, ya, atau menyelesaikan tugasnya. Sebagai contoh nih, ya, saya punya lampu di rumah banyak misalnya, setiap kamar ada lampu, setiap ruangan ada lampu. Tetapi pada suatu kondisi lampu itu ada yang putus, ya, artinya kita juga bisa dikondisikan apakah kita mencatat lamanya waktu lampu itu kita beli dan kita pasang. Bisa saja ya, kalau lampunya lampu bergaransi, maka kita bisa tahu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kita beli, ya. Nah, kapan harus kita ganti? Pada waktu lampunya rusak atau putus. Nah, kalau saya memiliki banyak cadangan lampu yang masih dianggap masih baik, yang belum dipakai, maka setiap lampu yang kita gunakan itu bisa mengartikan sebagai apa? Mengerjakan tugas. Ya. Setiap operator yang melaksanakan tugas, operator itu berhubungan erat dengan lama bicara dia menyelesaikan suatu masalah yang dilaporkan kepada suatu perusahaan misalnya, operator telepon misalnya. Nah, yang kedua adalah digunakan dalam model-model keandalan. Ya, keandalan apa? Keandalan sistem dan dalam model sistem antrian. Jadi yang kedua adalah menyatakan keandalan sistem dalam sistem antrian. Oke ya. Jadi kalau kita ada hubungannya dengan n tahapan, maka kita bisa menggunakan model Erlang sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi pendekatan modelnya kita bisa pakai rumus apa? Kita bisa pakai rumus fungsi distribusi, probabilitas, dan fungsi kepadatan probabilitas di model Erlang. Jadi setiap model itu punya kegunaan yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang kita lihat masing-masing fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi kepadatan probabilitas. Ini simbolnya berbeda lagi, rumusnya berbeda, tapi ada hubungan ya. Nah, fungsi kepadatan probabilitas itu disimbolkan dengan F kecil dan memiliki dua kemungkinan. Kalau nilai X-nya positif ya, nilai X-nya positif dengan catatan N-nya itu nilai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Hasilnya ada. Berdasarkan persamaan, rumusnya adalah lambda kali lambda X pangkat N-1 dikalikan dengan E pangkat min lambda X dibagi N-1 faktorial. Ya. Karena itu di sini nilainya adalah dari N sama dengan 1 dan seterusnya. Ya. Tetapi bila X-nya itu negatif, maka fungsi kepadatannya sama dengan 0. Oke ya. Yang kedua adalah fungsi distribusi probabilitas. Nah, fungsi distribusi probabilitas sudah kita ketahui, dia berasal dari apa? Dia berasal dari fungsi kepadatan diintegralkan. Karena itu, persamaan yang atas ini kita integralkan dia dengan batas dari 0 sampai X. Ya. Ini yang bagian ini sama sebagai apa? Fungsi kepadatan. Jadi fungsi kepadatan fx dx. Ya, lambda kali E X, lambda kali lambda X pangkat N-1 dikali E pangkat min lambda X per N-1 faktorial. Karena diintegralkan, maka di belakangnya adalah dx. Ya. Tetapi hasilnya, jadi kalau hasil persamaan ini, integral ini, kita akan dapatkan hasil bila nilai X-nya positif. Berapa hasilnya? Yaitu 1 dikurangi sigma. Sigma ini adalah nilai penjumlahan ya. Sigma dari M sama dengan 0 sampai N-1. Dari apa persamaannya? Lambda X pangkat M dikali E pangkat min lambda X per M faktorial. Ya, per M faktorial. Nah, itu kalau X-nya positif atau X-nya lebih besar sama dengan 0. Tetapi kalau X-nya negatif, maka nilai fungsi distribusi probabilitasnya sama dengan 0. Ya, yang patut kita ingat bahwa fungsi distribusi probabilitas itu sama juga dengan nilai probabilitasnya itu sendiri. Karena nilai probabilitas, maka
fungsi distribusi itu memiliki nilai dari 0 sampai 1. Jadi tidak mungkin nilainya negatif dan tidak mungkin nilainya lebih dari 1. Itu ya yang perlu kita cermati. Nah, kemudian nilai ekspektasinya gimana? Nilai ekspektasinya atau X-nya atau rata-ratanya sama dengan N per lambda. Kalau varian X atau tau, sigma kuadrat atau tau kuadrat itu sama dengan N per lambda kuadrat. Oke ya. Nah, ini rumus-rumusnya nanti bisa kita langsung pakai kalau ada hubungan dengan persoalan-persoalan yang dimaksud. Contoh ya, kita bahas satu-satu contohnya. Umur sejenis komponen elektronika adalah acak dengan distribusi eksponensial dengan rata-rata 100 jam. Ya. Jadi kalau di sini kalimatnya cukup jelas. Umur sejenis komponen elektronika adalah acak dengan distribusi eksponensial. Oh, betul. Salah satu kegunaan model eksponensial adalah bisa menyatakan atau bisa mengetahui umur komponen atau umur suatu peralatan. Ya. Nah, rata-ratanya diketahui adalah 100 jam. Kemudian berapa probabilitas komponen tersebut dapat dipakai lebih dari 150 jam. Nah, logikanya begini ya. Jadi kalau saya punya sekumpulan lampu itu kalau digunakan rata-rata kemampuannya 100 jam. Tetapi bolehkah kita ingin mengetahui bila lampunya itu lebih dari 150 jam? Berapa probabilitasnya? Nah, gitu ya. Jadi bolehkah? Bisa saja terjadi. Jadi pada waktu kita beli lampu, kita harapkan lampunya itu tahan lama. Ya, artinya kalau dia diinformasikan mempunyai rata-rata 100 jam, kalau saya pakai lebih dari itu bisa nggak? Bisa saja. Ya, namanya juga acak dan kita juga tidak bisa mengetahui secara pasti kapan lampu itu akan rusak. Bisa saja juga lampunya itu rusak baru kita pasang 2 bulan atau 1 bulan. Karena itu lampu-lampu yang bergaransi, bila kita mengalami kerusakan dengan rentang garansi yang masih terjamin, kita boleh tukar, gitu ya. Langsung kita tukar, dapat baru lagi. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah, dan bila tersedia suku cadang sebanyak 5 unit, berapa probabilitas suku cadang tersebut habis sebelum jam pemakaian yang ke-500? Berarti soal ini adalah soal yang menggabungkan antara model eksponensial dan model Erlang. Kenapa? Karena di sini ada N tahap nih, 5 unit. Kalau 5 unit berarti kalau saya pakai bergantian ya. Barang yang pertama kita pakai, namanya suku cadang kan. Kalau rusak baru kita pakai yang kedua. Pakai lagi ada jangka waktu. Kalau rusak, pakai lagi yang ketiga dan seterusnya. Nah, karena itu di sini pertanyaannya adalah berapa probabilitas suku cadang tersebut habis sebelum jam pemakaian yang ke-500. Logikanya ya kalau masing-masing mempunyai kemampuan 100 jam dikali 5, maka hasilnya berapa? 500. Tapi bisa saja pada waktu saya pakai yang pertama, oh ternyata lebih dari 100 jam. Bisa sampai 200. Saya pakai yang kedua, ternyata umurnya cuma 50 jam, berarti sih tambah ya 250. Saya pakai yang ketiga, oh sampai 200, maka dia menjadi 450 ya, sedangkan dia belum habis. Jadi misalnya sampai yang keempat, nah masih ada satu spare part yang belum dipakai. Ini sebagai contoh saja ya, untuk menggambarkan karena sifat peralatan elektronika itu kemampuan atau umurnya itu acak atau kandalannya itu acak ya, tidak bisa sama. Nah, sekarang kita jawab satu-satu ya. Kalau kita punya persoalan seperti itu, maka untuk menyelesaikan kasus yang pertama, yaitu pertanyaannya adalah berapa probabilitas komponen tersebut dapat dipakai lebih 150 jam. Maka pada waktu kita buat time diagramnya atau diagram waktunya dari rentang 0 jam sampai akhirnya dia lewat di 150 jam, dan terus sampai dengan posisi yang tidak kita ketahui, kita bisa anggap sebagai waktu dia rusak nantinya dengan simbol X ya, dengan simbol X, maka yang kita sebut sebagai umur komponen itu adalah
dari awal sampai akhirnya komponennya itu rusak. Dari awal lampunya itu kita pakai sampai waktunya lampu itu kita ganti atau dia rusak. Ya, kita anggap sebagai T, periode, ya, atau umur atau lifetime daripada komponen itu. Nah, karena itu pada waktu ditanyakan berapa probabilitas komponen dapat dipakai lebih dari 150 jam, maka itu yang dimaksud adalah di bagian ini nih, di bagian setelah 150 jam, ya, di bagian setelah 150 jam. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal ini, maka kita coba pilah-pilah ya, kita pilah-pilah berdasarkan kasus per kasus, ya. T adalah variabel acak umur komponen elektronika, dan tadi di kasus ini di awal sudah diinformasikan berhubungan dengan apa? Model eksponensial, rata-ratanya 100 jam. Nah, kita lihat lagi rumusnya. Kalau rata-rata 100 jam, rata-rata itu adalah simbolnya apa? Simbolnya adalah EX, ya, EX. Nah, karena rata-ratanya 100 jam, maka sama juga dengan apa? T periode ya, adalah 1 per lambda. Ya, kalau kita balikan lagi, karena T-nya adalah 100, maka lambdanya adalah 1 per 100. Ya. Nah, sehingga persamaannya kita ketahui, oh lambdanya adalah 1 per 100. Jadi kalau kita kembali lagi ke persamaan di awal, ya, untuk menyatakan rata-rata, ini ya, EX sama dengan 1 per lambda. EX itu kan rata-rata ya, 100. Jadi 100 sama dengan 1 per lambda, maka selambda sama dengan 1 per 100. Ya, ini kita pakai ya, di model eksponensial. Saya kembali lagi kepada soal. Nah, sehingga pada waktu kita ingin mencari fungsi kepadatan, ya, fungsi kepadatan, kita pakai rumus fungsi kepadatan, ya, 1 dikurangi E pangkat min lambda T, min lambda T. Kita ganti ya, X-nya menjadi T, karena di sini berhubungan dengan fungsi kepadatan berbasis waktu, ya. Kalau dia berbasis waktu, maka variabelnya yang per awalnya lambda X menjadi lambda T. Kalau kita ingin selesaikan persamaan ini, 1 dikurangi E pangkat, nah, lambdanya kita ganti 1 per 100, jadi min T per 100, ya, min T per 100. Nah, kalau kita berbicara nilai probabilitas atau kandalan suatu alat atau suatu komponen sampai akhirnya dia rusak, maka itu totalnya 100% ya. Nilai keandalan 100%. Kalau kita berbicara nilai probabilitas, maka nilai probabilitasnya sama dengan 1. Ya, 100% itu kan 100 per 100, ya. 100 per 100 sama dengan 1. Nah, maka di bagian sebelum nilai 150, ini kita sebut sebagai nilai probabilitas T lebih kecil sama dengan 150. Gitu ya. Kalau lebih dari 150, maka ini yang kita cari nih, nilai probabilitas T lebih besar dari 150. Nah, maka kita lihat pernyataan ini nih, ya. 1 itu, jadi total itu, 1 itu, kalau saya pakai istilah A dengan B dibagi menjadi 2 bagian, maka bagian A itu yang kita sebut sebelum dari kita gunakan sampai berada di posisi waktunya 150 jam. Kalau kita anggap yang ini adalah bagian B, ini adalah posisi setelah digunakan lebih dari 150 jam sampai rusak, gitu ya. Maka kalau kita lihat persoalan nilai probabilitas, maka nilai probabilitas T lebih besar 150 itu sama juga dengan 1 dikurangi nilai probabilitas T lebih kecil sama dengan 150. Ingat ya, dalam menyatakan tanda lebih besar lebih kecil, pasti ada salah satu yang menyatakan nilai sama dengan, ya. Apakah yang lebih kecil sama dengan atau yang lebih besar sama dengan. Kalau untuk kasus kita ini yang lebih kecil sama dengan ada di sebelumnya, ya. Maka
kalau kita ingin mencari nilai probabilitas dia waktunya lebih dari 150 jam, maka sama juga dengan 1 dikurangi apa ini? Nilai distribusi probabilitas, yaitu yang atas ini, yang kecil ya. Nilai fungsi distribusi bila T-nya 150, maka kita masukkan 1 dikurangi E pangkat min T per 100 dengan T-nya kita ganti dengan 150, maka sama juga dengan 1 dikurangi T dikurangi min 150 per 100. Ini pangkatnya ya. Maka kalau kita hitung 1 dikurangi 1 nilainya 0, minus dikali minus positif, maka hasilnya adalah E pangkat min 1,5 atau min 150 per 100 ya. Nah, ini bisa dicari hasilnya nanti pakai kalkulator ya, berapa hasil nilai probabilitas yang kita ingin dapatkan. Oke ya. Kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah probabilitas suku cadang habis sebelum jam pemakaian yang ke-500. Jadi kalau kita punya peralatan ya, dengan masing-masing peralatannya ini akan bergiliran digunakan ya. Kalau kita punya cadangan yang pertama, cadangan kedua, cadangan ketiga sampai ke cadangan terakhir yang kelima, maka dia ditanyakan apakah kita bisa menentukan probabilitas suku cadang itu habis sebelum jam pemakaian yang ke-500 yang terakhir ini ya, dengan tahapan 5 tahapan. Jadi ini kita sebut sebagai X Erlang 5 tahap. X-nya adalah lama menyatakan pemakaian bahwa spare partnya nanti habis ya. X-nya ini adalah rentang waktu barang itu kita pakai sampai akhirnya, sampai habis ya. Nah, fungsi distribusi probabilitas dan fungsi kepadatan probabilitas itu perlu kita cari. Nah, karena itu rumusnya adalah kalau dia memiliki waktu sampai 500, maka kita harus mencari nilai fungsi distribusi probabilitas, atau sama juga dengan nilai probabilitasnya itu sendiri, di mana X-nya lebih kecil dari 500. X lebih kecil 500 itu sama juga dengan Fx-nya 500. Nah, pakai oleh kita di persamaan model Erlang ya, untuk fungsi kepadatan ya, untuk fungsi kepadatan. Nah, sekarang kita lihat fungsi kepadatan rumusnya apa. Saya kembali lagi ke atas ya. Ini ya fungsi kepadatan model Erlang ya. Lambda kali lambda X pangkat min N min 1 dikali E pangkat min lambda X per N min 1 faktorial. Ini kita pakai ya. Ini kita pakai. Tapi nanti kalau kita ingin mencari fungsi distribusinya, kita pakai yang kedua, yang ini ya. Kalau ini kan atasnya kepadatan ya, efek kecil. Yang fungsi distribusi probabilitas atau nilai probabilitasnya kita pakai yang kedua ya, yang efek besar. Oke, saya kembali lagi ke persamaannya. Nah, sehingga persamaannya itu lambda kali lambda. Lambda kali lambda itu adalah lambdanya 1 per 100 tadi sudah kita ketahui ya. 1 per 100 dikali X per ya 100 dipangkatkan dengan N-1. N-nya 5 dikurangi 1 jadi 4. Ya. Kemudian E pangkat min lambda X. Nah, sekarang kalau kita mencarinya adalah min lambda T. Jadi kita dapatkan min X per 100 ya. Nah, ini 1 per 100 ya, dari apa? Dari lambda, 1 per lambda. Dibagi N-1 faktorial, N-nya 5 dikurangi 1, 4, jadi 4 faktorial. Itu kalau nilainya ada, X-nya variabelnya ada. Tapi kalau nilai X-nya nilainya negatif, maka nilainya hasilnya 0. Nah, yang kedua adalah kita cari fungsi distribusinya. Kalau kita cari fungsi distribusinya, maka persamaannya kita gunakan ya, tinggal kalian pakai persamaan yang tadi barusan saya jelaskan. Fx besar sama dengan 1 dikurangi, ini langsung dipakai oleh kita ya persamaannya,
M dari M sama dengan 0 sampai 4 ya. 4 itu dari mana? 4 itu adalah M-1 ya, N-1. Nah, sehingga persamaannya adalah X per 100 pangkat M dikalikan E pangkat min X per 100 dibagi M faktorial. Nah, karena ini adalah penjumlahan, maka kita harus hitungnya mulai dari M sama dengan 0, M sama dengan 1, M sama dengan 2, dan seterusnya ya. Maka pada waktu kita ingin mencari fx di mana x-nya adalah 500 ya, fungsi distribusi probabilitasnya 500, maka sama juga dengan 1 dikurangi sigma M sama dengan 0 sampai 4 5 pangkat M. 5 nya dari mana? 5 ini kita dapatkan dari 500 per 100 ya, sama dengan 5. Kemudian E pangkat min 5. Dari mana min 5 nya? Sama juga ya, X nya 500, jadi min 500 per 100, maka kita dapatkannya 5, jadi dapatnya minus ya, dibagi M faktorial. Nah, ini maka kita cek dengan 0 faktorial dari yang kecil dulu ya, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial sampai 4 faktorial. Nah, hasil ini nanti kalau kita hitung, baru nanti kita kurangi dengan 1 dikurangi hasil dari sigma atau total ini ya, sehingga persamaannya bisa kita dapatkan ya. Ini nanti silakan dicoba ya, dicoba oleh kita, karena kalian harus tahu 0 faktorial itu berapa, 1 faktorial itu berapa, 2 faktorial itu berapa, sampai 4 faktorial itu berapa. Kemudian nanti pakai kalkulator kalian hitung juga E pangkat min 5 itu bagaimana cara mendapatkannya, sehingga nanti misalnya waktu ada tugas atau ada ujian ya, kalian sudah terampil ya untuk menggunakan kalkulator untuk menghitung persamaan ini atau penyelesaian ini ya. Nah, yang ketiga ya, yaitu model Weibull. Model Weibull ini berhubungan dengan apa? Kita lihat dulu ya kegunaannya model Weibull. Model Weibull ini, atau kalau kita lihat pemakaiannya adalah untuk menyatakan umur peralatan elektromekanis. Jadi di sini umurnya tuh kalau yang eksponensial komponen ya, kalau di model Weibull itu umurnya menyata pada peralatan elektromekanis. Jadi spare part ya, sifatnya tuh spare part yang lebih besar. Kalau dia disebut sebagai peralatan elektromekanis, maka sebetulnya peralatan itu terdiri dari peralatan-peralatan kecil yang lain ya. Misalnya motor, generator ya, seperti itu. Dan nah, harus kita ingat, dan berhubungan dengan nilai kausan atau nilai yang bila digunakan lama-kelamaan dia menjadi bukan rusak ya, seperti aus, kemampuannya semakin berkurang. Seperti kita punya motor nih, naik motor ada rantainya ya, ada gearbox, ada ban ya, maka bannya itu lama-kelamaan lambat laun menjadi aus ya. Kalau dipakai di gearbox ya, di rantai, maka rantai itu lama-lama menjadi kendor ya, gearnya lama-lama yang aja awalnya memiliki ketajaman tertentu, lama-lama menjadi gundul ya, atau aus. Nah, itu kita pakai model Weibull. Nah, sekarang kalau model Weibull, maka ada yang kita sebut sebagai faktor kausan. Faktor kausan itu disimbolkan dengan B ya, simbol B. Nah, rumusnya tentu saja berbeda. Jadi setiap model itu saya di awal sudah memperkenalkan fungsi kepadatan dan fungsi distribusinya berbeda rumusnya ya. Nah, fungsi kepadatan probabilitas untuk model Weibull disimbolkan dengan fx kecil. Rumusnya ini nih ya, lambda kali B lambda B dikalikan x pangkat B min 1 dikalikan E pangkat min lambda x pangkat B. Jadi dipangkat lagi gitu ya.
Ini persamaan ini bisa kita gunakan bila apa? Persamaan ini bisa kita gunakan bila nilai X-nya ada. Tetapi bila nilai X-nya yang lain atau negatif, maka fungsi kepadatan probabilitasnya sama dengan 0. Oke ya. Nah, kemudian lambdanya sendiri yang tadi kita sebut sebagai ketetapan ya. Di sini diinformasikan lambda sama dengan n per x, atau rata-rata adalah n per lambda. Rata-rata adalah n per lambda. Ya, nanti ini dalam contoh nanti akan terasa manfaatnya. Ya. Yang kedua adalah fungsi distribusi probabilitas fx besar. Rumusnya adalah 1 min E pangkat min lambda X pangkat B bila X-nya positif, tetapi bila X-nya negatif atau yang lain, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, di model Weibull ini ada operator atau simbol ya. Simbol apa nih? Ini fungsi gamma ya. Simbolnya kayak huruf L besar terbalik ya. EX, ekspektasi atau rata-rata, itu sama juga dengan fungsi gamma dari 1 plus 1 per B dibagi dengan lambda pangkat 2 per B. Ini rumus untuk mencari rata-rata di model Weibull ya. Nanti akan saya jelaskan fungsi gamma seperti apa. Yang kedua adalah untuk mencari varian, yaitu fungsi gamma 1 ditambah 2 per B dikurangi fungsi gamma dikuadratkan dari 1 plus 1 per B dibagi lambda pangkat 2 per B. Oke ya, ini saya kenalkan saja ya, tidak perlu dihafal karena nanti kalian bisa langsung gunakan dengan persamaan ini. Nah, sekarang kita lihat tadi ada fungsi gamma ya. Fungsi gamma itu disimbolkan dengan huruf L terbalik, huruf besar ya, huruf besar. Nah, fungsi gamma n itu adalah, nah sekarang kita lihat ya pengertian dari fungsi gamma. Fungsi gamma itu adalah integral dari x pangkat n-1 dikali e pangkat min x dx ya. Atau bisa juga ini kalau berhubungan dengan bidang kontinu ya, tapi bisa juga kita pakai persamaan bawah, yaitu sama juga dengan n-1 dikalikan fungsi gamma n-1 gitu ya. Nah, atau sama juga dengan n-1 faktorial bila n-nya merupakan bilangan bulat. Nah, sebetulnya kalau bilangan bulat mudah bagi kita. Fungsi gamma 2, misalnya 2 kurangi 1 berarti 2 faktorial. Ya, 2 kurangi 1 1 faktorial. Ya, 2 min 1 faktorial atau 1 faktorial. 1 faktorial sama dengan berapa? Ya 1. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahan fungsi gammanya? Nah, fungsi gamma pecahan ini bisa juga diselesaikan oleh kita dengan menggunakan teknik khusus ya. Jadi kalau kita ingin mencari fungsi gamma setengah 1/2 itu sama juga dengan akar V. V itu adalah 22/7 atau 3,14. Kemudian kalau kita ingin mencari fungsi gamma dari 3/2, nah kita pakai nih rumus ini nih ya, n-1 kali fungsi gamma n-1. Karena nilainya 3/2, kalau kita kurangi 3/2 adalah 3/2 kurangi 1, maka kita dapatkan 3/2 dikurangi 1 adalah 2/2, dapatnya berapa? Setengah fungsi gamma setengah. Setengah fungsi gamma setengah, kalau fungsi gamma setengah itu adalah akar V ya. Jadi sama juga dengan setengah dikalikan akar V dari yang berasal dari V fungsi gamma 1/2, yaitu akar V. Itu ya. Nah, kemudian kalau fungsi gamma 1 itu sama juga dengan berapa? n-1 faktorial. Oh, ternyata kalau 0 faktorial itu sama juga dengan 1. Jadi kalau 0 faktorial sama dengan 1 faktorial sama dengan 1. Ya. Ini yang perlu kita cermati. Kemudian di fungsi gamma, di fungsi model Weibull ini, ya yang berhubungan dengan kehausan. Jadi fungsi keandalan, jadi kalau kita berbicara keandalan atau reliability, R, ya, apabila dihubungkan dengan waktu, kita lihat grafiknya ya,
Maka lumrah bagi kita atau wajar bagi kita ketahui bahwa pada kondisi awal alat digunakan itu kondisi fix, masih paling fit, paling bagus kondisinya. Berdasarkan waktu maka umurnya akan lama tambah tua, sehingga kemampuannya atau keandalannya pun semakin lama semakin berkurang, semakin lama semakin menyusut, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara fungsi keandalan merupakan probabilitas sampai saat T komponen tersebut masih belum rusak, ya. Itu ya. Jadi kalau kita bilang fungsi keandalan terbaik adalah pada waktu dia di posisi paling atas. Tetapi perjalanan waktu mengakibatkan walaupun terjadi perawatan, walaupun terjadi perbaikan, tetapi karena umur dan sifatnya aus, maka perlu diperbaiki atau mungkin diganti. Salah satu contoh misalnya kendaraan kita memiliki piston itu bekerja terus menerus, ya, terjadi gesekan. Tapi lama kelamaan apa? Pistonnya itu semakin lama semakin aus, maka dia tidak lagi bisa masuk dengan tepat, tapi jadi longgar, ya. Karena itu kalau kita pakai motor yang pistonnya sudah aus, knalpotnya mengeluarkan asap pembakarannya jadi tidak sempurna. Itu salah satu contoh, ya. Jadi perlu diperbaiki. Nah, hal ini menyatakan bahwa reliability system atau RT itu sama juga ninggalin dengan apa? Dengan nilai probabilitas pada kondisi tertentu. T lebih besar, T kecil. Jadi kalau kita lihat plotnya itu seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Kita lihat contoh yang menyatakan, ya, pembahasan di model Weibull. Untuk komponen elektronika seperti contoh sebelumnya, jadi hubungannya saling sambung menyambung, ya. Soal tadi yang kita bahas di sini akan sambung menyambung. Tentukan keandalannya dapat dipakai selama 50 jam. Dan tentukan pula tiap berapa jam komponen tersebut harus diganti jika keandalan komponen tidak boleh kurang dari 0,8. Nah, kalau tadi kan kita berbicara lampu. Lampu akan diganti bila putus. Tapi kalau kita menggunakan nilai keandalan tidak boleh kurang dari 0,8, ini lampu itu diukur. Diukur apanya? Diukur berapa Tesla atau berapa pencahayaan yang masih mampu dinyalakan. Jadi kalau kita pakai lampu di rumah misalnya, kita rasa lampu ini kok semakin lama semakin redup, ya. Nah, artinya kalau semakin lama semakin redup harus diganti walaupun belum putus, ya. Walaupun belum putus. Nah, ini yang dimaksud, ya. Tidak boleh kurang dari 0,8. Jadi kita ingin tetap mendapatkan, ingin memperlihatkan kemampuan alatnya yang fit, ya. Karena itu wajar ada orang yang menggunakan kendaraan bermotor terus belum rantainya habis sudah diganti, ya. Atau kalau kita ke service center, kita beli kendaraan baru, ya, dengan sekian ribu kilo atau sekian ratus kilo, kendaraannya perlu diservis walaupun kendaraannya masih baru, ya. Terus kita pakai motor misalnya atau mobil, bannya itu tidak boleh lebih dari 3 tahun misalnya, tapi kita sudah pakai sampai 5 tahun, kita ganti. Kenapa? Karena tingkat kelenturan bannya itu, karetnya itu berkurang, artinya tingkat keandalannya berkurang, ya. Dikhawatirkan nanti kalau karetnya keras, bannya bisa meledak tengah jalan, bahaya kan. Nah, seperti itu salah satu contoh, ya. Jadi penerapannya itu sebetulnya ada di sekitar kita. Nah, untuk menjawabnya kita lihat satu persatu, ya. Keandalan komponen dapat dipakai selama 50 jam. Jadi ditanya adalah tentukan keandalannya dapat dipakai selama 50 jam. Dan ini kalimat kedua di soal kedua, ya. Tentukan pula tiap berapa jam komponen tersebut harus diganti jika keandalan komponen tidak boleh kurang dari 0,8. Jadi kalau keandalan komponen dapat dipakai selama 50 jam, itu logikanya adalah reliability 50 jam, berarti satuan waktu, ya. Atau kita nyatakan nilai probabilitas T lebih besar dari 50.
gitu ya. Nah, T lebih besar 50 itu sama juga dengan nilai probabilitas kalau kita bagi menjadi dua, berarti ada yang di bawah 50 dan ada yang di atas 50 jam. Maka yang di bawah 50 jam itu sama juga dengan 1 dikurangi nilai probabilitas FT50. Gitu ya. Nah, jadi persoalan ini bisa kita selesaikan. Ya. Nilai probabilitas T lebih besar sama juga dengan nilai probabilitas 1 dikurangi P, di mana T-nya itu lebih kecil sama dengan 50. Nah, ini ya. P lebih kecil sama dengan 50 itu sama juga dengan nilai fungsi distribusi probabilitas F besar dengan variabelnya waktu. Ya. Nah, ini kita pakai nih, rumus apa nih? Ini kita bisa pakai rumus yang berhubungan dengan nilai eksponensial ya. 1 kurangi E pangkat min 50 per 500. Ini kita bisa pakai soal yang sebelumnya ya, karena ini soal nomor 2 ini adalah berhubungan dengan soal sebelumnya. Maka kita dapatkan 50 per 500 dapat 0,1, maka kita dapatkan E pangkat min 0,1. 1 kurangi 1 0 ya. Minus kali minus positif. Jadi yang ini nilainya adalah positif. E pangkat min 0,1. Ini silakan nanti gunakan kalkulator untuk menghitungnya. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ya, berhubungan dengan lama waktu ya. Lama komponen dipakai jika keandalannya lebih dari 0,8. Nah, berarti kita katakan reliability-nya lebih dari 0,8. Ini kita pakai rumusnya. Reliability itu berhubungan dengan keandalan itu berhubungan dengan E pangkat min T per 100 ya, yang sudah ada, yang tadi kita sudah hitung ya. E pangkat min T per 100 itu lebih besar dari sama dengan 0,8. Kalau untuk menyelesaikan soal epsilon E pangkat, nah kita pakai ln ya. Jadi sama juga dengan min T per 100 lebih besar sama dengan ln 0,8 ya. 100-nya pembaginya saya pindahkan ruas kanan jadi pengali ya. Jadi T ini tandanya kita ubah, T lebih kecil sama dengan min 100 ln 0,8. Nah, ini kalau kita selesaikan kita dapatkan nilainya 22,3 jam. Maka waktunya adalah harus kita ganti sebelum ya, atau selama, setelah kita pakai selama apa? 22,3 jam ya. Jadi kita buat kesimpulan. Jadi komponen tersebut paling lambat harus kita ganti setelah dipakai selama 22,3 jam. Itu ya. Nah, ini untuk menjawab persoalan soal nomor 2. Bagaimana guys? Pembahasan beberapa subbab yang berhubungan dengan model-model fungsi probabilitas yang sudah kita bahas guys ya. Dan pembahasan contoh soal juga ya. Nah, yang suka dengan konten kami silahkan like, komen dan share ke sosial media kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.